Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada pelajaran Sokyu Kaiwa. Kali ini saya akan mempelajari atau memberikan pelajaran kepada Anda semua mengenai kata tunjuk benda. Pada materi ini ada 3 materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah menjelaskan perbedaan kore, sore, are, dan dengan kono, sono, dan ano. Kemudian yang kedua materinya adalah fungsi partikel no. Dan yang ketiga menjelaskan so des, so dewa arimasen. Seperti biasa, setelah penjelasan saya akan memberikan contoh dalam film dan Anda akan praktek. Ya, selanjutnya sebelum menonton film, baiklah kita jelaskan dulu penjelasan mengenai kore, sore, dan are. Sudah saya sampaikan tadi bahwa ada kata tunjuk kore, sore, are, dan kono, sono, ano. Nah, kalau kore, sore, are ini disebut dalam bahasa Jepang dengan kata koso ado, disingkat dengan koso ado. Untuk kata tunjuk atau demonstrativa dalam linguistik dikenal dengan demonstrativa kore, sore, are. Nah, kalau perbedaan antara kore, sore, are dengan kono, sono, ano adalah satu. Kalau kore, sore, are bisa dijadikan subjek, dia langsung bisa menjadi subjek. Kemudian tapi kalau kono, sono, ano tidak bisa dijadikan subjek, dia harus diiringi dengan benda atau nomina. Ya, contoh di sini kita lihat kore wa hong des, sore wa kabang des, are wa kutsu des. Nah, bagaimana dengan kono sono? Nah, kono sono tidak bisa kono wa, sono wa, tetapi ano wa. Tetapi kono harus digabungkan dengan nomina menjadi kono hong wa watashi no hong des, sono kabang wa sensei no des, atau ano kutsu wa Amerika no des. Ya, nah itu perbedaan antara kore, sore, are, dan kono, sono, ano. Kemudian yang kedua adalah kalau kore, sore, are bisa dijadikan objek, ya, atau predikat. Tetapi kalau kono, sono, ano bisa dijadikan objek namun harus diiringi benda. Contoh di sini kita lihat. Tadi kita lihat kalau dia menjadi subjek, dia kore wa hong des. Pada saat dia menjadi objek atau predikat, menjadi hong wa kore des, kabang wa sore des, kutsu wa are des. Ya, ini buku. Nah, kalau yang menjadi predikat bahwa buku itu, ya, tas itu, ya, kutsu sepatu itu, ya. Kalau yang kono, sono, ano itu bisa dijadikan objek namun harus diiringi benda. Jadi pada saat ketika penanya bertanya menggunakan kore, yang menjawab menggunakan sore. Kore wa nan desu ka? Sore wa jissho desu. Ya, begitulah penjelasan yang pertama mengenai koso ado tadi. Kemudian bagaimana fungsi partikel no di sini? Ya, Anda lihat lagi dalam buku Minano Nihongo. Untuk pelajaran kali ini Anda akan menemukan fungsi partikel no. Fungsi partikel no adalah penghubung benda dengan benda satu dengan benda dua. Jadi artinya bisa kepunyaan atau asal, ya. Benda satu, no benda dua. Nah, di sini kita lihat ada dua, ya. Fungsi partikel no yang menyatakan sebagai kepunyaan atau yang menyatakan yang bermakna dari. Ya, kita lihat dari yang menyatakan kepunyaan. Kore wa watashi no hong desu. Ini buku saya. Ya, atau bisa juga untuk menyatakan kepunyaan kono hong wa watashi no hong desu. Ya, seperti penggunaan koso ado tadi, demonstrativa tadi. Jadi ada kata tunjuk sebagai subjek, ada kata tunjuk sebagai predikat, ya, atau ya sebagai yang kata tunjuk yang harus memiliki nomina, ya.
ini adalah buku punya saya dan buku ini adalah punya saya. Nah, bagaimana fungsi partikel no yang menyatakan dari? Arewa nihon no toke desu. Itu adalah jam dari Jepang. Ano toke wa nihon no toke desu. Jam itu dari Jepang. Ya, jadi Anda lihat tetap ada kata tunjuk yang bisa berdiri sendiri atau yang harus diikuti dengan benda. Ya, kalau dia berdiri sendiri, dia menggunakan kore, sore, are. Kalau dia bisa digabung dengan nomina, maka kata tunjuk itu akan berubah menjadi kono, sono, dan ano. Ya, jadi intinya jika benda sudah disebutkan dari awal, di penjelasan cukup diwakilkan dengan no. Ya, jadi kita lihat di sini ada contoh ya, nihon no toke desu atau ano toke wa nihon no desu tanpa menyebutkan bendanya lagi. Ya, oke. Sudah penjelasan mengenai demonstrativa koso ado tentang fungsi partikelnya, dan yang terakhir adalah so desu atau so de wa arimasen. Nah, so desu di sini adalah untuk menjawab pertanyaan, ya. Kalau positif dan negatif, ya. Nanti dalam percakapan Anda akan bertemu mengenai so desu atau so de wa arimasen. Contoh di sini, kore wa enpitsu desu ka? Jawabnya hai so desu. Berarti itu ini apakah pensil? Ya, jawabnya ya hai so desu. Jika bukan pensil, maka akan dijawab dengan iye so de wa arimasen. Bukan begitu. Itu adalah apa? Pena ya, sorewa. Jadi pada saat bukan pernyataan penyangkal, di belakangnya, di akhir dari pertanyaan jawaban itu harus dijawab dengan yang sebenarnya. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan ada kalimat atau kata yang biasa digunakan oleh Jepang adalah so desu dengan atau so de wa arimasen. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dari penjelasan ini Anda akan menjadi jelas lagi pada saat Anda menonton video berikut ini. Selamat menyaksikan. Konnichiwa, minasan. Aratamemashite, watashi wa Wendy desu. Watashi wa Rian desu. Dalam video kali ini kami akan memperagakan penggunaan kata tunjuk khusus untuk benda dalam bahasa Jepang. Kore, sore, are atau kono, sono, ano. Kore atau kono artinya ini. Sore, sore itu jauh bagi saya, jadi itu sore, tapi bagi Rian menjadi kore. Nah, itu sore. Kalau are sama-sama jauh dari kami. Begitu penjelasannya. Seperti di sini kamera kita letak jauh. Sama-sama Nah, jauh. sama-sama jauh. Itu are. Itu are. Kalau dekat bagi saya bilang kore. Kalau dekat bagi lawan bicara saya tunjuk sore, bagi dia kore. Nah, baiklah, peragaannya akan kita mulai. Kore wa hasami desu. Kono hasami wa watashi no desu. Kore wa okane desu. Yes. Kono okane wa watashi no desu. そうです。そして、これはスマホです。スマホ。携帯電話。このスマホはリアンさんのです。どうぞ。それは財布です。その財布は私のです。はい、そうです。Jadi seperti itulah kata tunjuknya. Sekarang kita menggunakan kata tanya. Nan desu ka? Oke, lihat ya. Wendyさん、これは何ですか？あ、それは鍵です。はあ、鍵ですね。そうです。ウェンディさん、はい。これは何ですか？それはケーキです。ケーキです。そう、美味しいですね。もう、美味しいですね。美味しいですね。ウェンディさん、はい。それは何ですか？これはペンです。そのペンは誰のペンですか？私のペンです。ウェンディさん。はい。それは何ですか？あ、これは靴です。
Kesok.